Halo semuanya, selamat datang di Onde Latte. Dan kali ini kita akan belajar soal confusion matrix, gitu ya. Dan ini adalah salah satu matriks evaluasi yang ada di klasifikasi, yang mana dia akan menghitung nilainya akurasi, presisi, dan recall. Nah, kita akan bahas dulu di binary class ya. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas soal multi class. Yang pertama, kita punya satu buah matriks itu punya kotak kayak ini, yang mana dia itu mempresentasikan aktual dan prediksinya. Nah, di sini adalah prediksi dan yang di sini adalah aktual. Oke. Nah, nilainya itu berbeda-beda. Ketika dia berada di sini maka dia adalah true positif. Dia di sini adalah false negatif. Ya. Kemudian di sini ada false positif. Dan di sini adalah true negatif. Oke. Nah, dalam konteks ini maka kita nyatakan bahwa ini adalah suatu kebenaran. Yang warna hijau ini adalah suatu kebenaran. Adalah kebenaran. Ini adalah correct. Dan sedangkan ini sedangkan yang ini itu adalah suatu kesalahan, error, okay, atau misclass. Okay. Nah, untuk lebih memahami, mari kita punya misalkan contohnya adalah kita punya gambar docs. Nah, jangan deh, kita akan pakai anu aja, kita pakai warna atau kita pakai ini aja deh. Misalkan saya punya satu buah kotakan gitu, kita copy aja. Oke, kita sulit-sulit ya. Nah, di sini saya misalkan ini adalah uh, prediksinya dan ini adalah aktualnya. Nah, di dalam kita memprediksi mana yang aktual, mana yang tidak, maka kita harus tahu dulu yang mana prediksinya, yang mana aktualnya. Oke. Nah, di sini kita akan prediksi warnanya sama. Ini adalah prediksi dan ini adalah aktualnya. Oke. Nah, misal di pertama kita punya misalkan warnanya hijau. Ini warnanya kita pakai dua warna aja ya, biru, biru, hijau. Nah, ini merepresentasikan semuanya. Oke. Yang pertama, dia bisa prediksi warnanya sebagai hijau. Yang kedua, dia tidak bisa prediksi warnanya sebagai biru. Nah, yang ketiga, dia bisa prediksi sebagai warna biru. Itu juga yang terakhir. Oke. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang ini itu adalah benar, ya. Kita ganti warna aja, merah. Yang ini adalah benar, yang ini adalah salah, ini adalah salah, dan ini adalah salah, dan yang ini adalah benar. Oke. Yang benar, kita asumsikan bahwa hijau adalah sebagai apa? Nol ya. Kita asumsikan hijau sebagai nol. Jadi ini adalah nol, maka kita tunjukkan sebagai nol, nah, nol sebagai nol. Sedangkan biru ini sebagai nol, ini sebagai 1.
Nah, makanya yang di sini kita sebut sebagai true positif. Atau kita ganti ini merah aja ya, ganti merah aja biar kelihatan mana yang negatif mana yang positif. Oke. Nah, setelah kita tahu mana yang positif mana yang negatif, kita bisa melihat mana yang true positif mana yang true negatif. Kita lihat di sini warnanya hijau dan ini adalah 0, maka dia adalah true positif. Oke, ini kita nyatakan sebagai true positif. Oke, sedangkan ini dia nilainya adalah aslinya adalah hijau positif, tapi dia diprediksi sebagai negatif, maka dia adalah false positif. Di sini adalah negatif dan dia diprediksi sebagai negatif, maka dia adalah true negatif. Sedangkan ini adalah false negatif. Nah, setelah kita tahu mana yang TP, mana yang FP, mana yang TN, dan lain-lain, ini semuanya sejumlah dengan N. Oke. Jadi biar kalian tahu nanti ketika ada notasi N adalah jumlah dari 4 ini. Gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di sini itu kita udah punya ini 4 ini. Kita tahu nih, kenapa kok harus ada true positif, kenapa harus ada true negatif. Nah, ketika dia false positif, artinya adalah false alarm. Bahwa sesuatu hal yang normal diasumsikan sebagai yang tidak normal misalnya. Dan sebaliknya, ketika dia false negatif, artinya adalah sesuatu hal yang abnormal diasumsikan sebagai normal. Nah, dalam binary class atau dalam kelas yang berbasis binary, misalkan yes and no, penting sekali untuk melihat apakah dia itu false positif atau false negatif. Terkadang ada yang biayanya sangat tinggi. Misalkan nih kita bicara soal spam. Gitu ya. Cara paling mudah untuk false ketika biayanya spam itu ya biaya dari spam itu sangat tinggi. Jadi ketika sesuatu hal spam ya sesuatu hal email spam diprediksi sebagai tidak spam, maka biayanya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena kita nggak suka spam. Ya, beda dengan sponsor dan lain. Makanya kita penting untuk melihat adanya false negatif. Tapi sebaliknya, ketika kita misalkan dalam konteks fraud misalnya, hal yang tidak fraud diasumsikan sebagai fraud dan itu juga membutuhkan biaya ya dan sebagainya. Cara kita mempertimbangkan mana yang kita pakai itu mempertimbangkan juga kondisi realnya dari binary class ini. Berbeda dengan multi class ya. Multi class agak sedikit lebih rumit, tapi secara konsep sama saja. Nah, dari 4 nilai ini, TP, false positif, true negatif, dan false negatif, kita bisa mengetahui matriks-matriksnya. Oke. Misalkan saya punya satu buah matriks dengan nilai di sini 30, 20, 14, dan let's berapa ini? 23 aja deh. Oke. Kita punya nilai ini. Kita bisa menghitung nilai akurasi. Akurasi itu adalah TP ditambah TN. Jadi kita akan menghitung semua nilai positif dibagi dengan total jumlahnya. Oke. Dalam konteks ini maka dia adalah 30 ditambah 23 dibagi dengan 30 plus 23 plus 14 plus 20. Berapa ini? 53 plus 53 53 54 55 56 57 7 5 tambah 3 8 87. Semoga dia salah. 53 per 87. Saya nggak tahu berapa persennya ya. 53 per 87 itu 100 100
8 itu sekitar 40 berarti 0,5 0,5 0,6 ya 0,61 kan nah 0,601 mungkin sekitar sini ya coba cek nanti teman-teman bisa cek aja lah ya. Oke. Ini adalah nilai akurasinya. Oke, misalnya kita menghitung nilai akurasi, kita bisa menghitung nilai presisi. Aduh. Nilai presisi adalah nilai positif di mana dia bisa mempertimbangkan positif dari semua kemungkinan yang ada gitu ya, dari semua prediksi positif. Jadi presisi lupa tulisannya. Nah, itu adalah kita mempertimbangkan nilai TP dengan semua prediksi positif. TP plus FP. Oke. Di sini TP-nya adalah 30 per 30 plus FP-nya itu 14. 30 14 berapa? 4 4. Oke. 30 per 44. Maka dia adalah nilainya, kita coba kalkulator aja deh. 0,68. 68. Oke. Atau 68 persen. Oke. Ini presisi. Recall-nya bagaimana? Recall-nya di sini aja ya, saya tulis di sini. Recall. Ketika kita recall artinya adalah kita menghitung nilai positifnya ya, dari semua kesalahan aktualnya. Gitu ya. Jadi apakah dia bisa menemukan nilai positif di antara semua aktual. Gitu ya. Tadi kalau presisi kita mempertimbangkan dari sisi prediksi, maka recall dari sisi aktualnya, dari sisi yang asli. Gitu. Jadi rumusnya adalah TP, ya, prediksi benar, dibagi dengan prediksi benar, aktual benar, ditambah dengan aktual salah atau false negative. Oke, karena di aktual ya, di aktual di kelas 0 ya. Ini cara menghitungnya di kelas ini ya. Cuma ini aja. Ya. Jadi dia pengen tahu kalau ketika dia prediksi ini, misalkan di sini adalah warna hijau ya, di sini warna hijau di sini. Berapa sih nilainya yang ada di sini? Oke. Kalau presisi dia menghitung yang di sini, kalau recall dia menghitung yang ini. Oke. Maka secara teknis nilainya adalah 30 per 50. 3 per 5. 3 per 5 itu adalah 0,6. Oke. Nah, kita udah tahu mana presisi, kita tahu recall. Nah, kita akan hitung F1 score. F1 score itu kita menghitung seberapa baik dia menilai suatu prediksi di fungsi pertama atau di nilai pertama, nilai nolnya, nilai kelas pertama gitu ya. Jadi dia tidak mempertimbangkan kelas negatif lainnya. Dia tidak mempertimbangkan adanya kelas lain. Saya pakai warna merah. Maka di sini F1 score atau biasa disebut dengan Menser atau apapun itu adalah nilainya adalah secara sederhana itu kita mengkalikan antara presisi dan recall dikalikan 2 kali presisi dikalikan recall dibagi dengan presisi tambahkan recall.
Maka di sini adalah 2 kali presisinya berapa tadi? 0,68 0,68 kali 0,6 bagi dengan berapa warnanya kuning? 0,6 dengan fokasnya 0,68. Oke. Maka nilainya adalah presisi di sini. Nilainya adalah Evans score. Berapa tuh nilainya, ya udah kalian cari aja deh. Nah, coba saya kalikan dulu. Kali 0,6 maka nilainya adalah Oke. Nah, sayangnya dalam Evans score itu dia tidak mempertimbangkan nilai negatif, gitu ya. Jadi kesalahannya ya. Maka kita bisa menggunakan MCC atau Matthew Coefficient Correlation ya. Matthew ini dia mengembangkan nilai precision dan recall dengan lebih baik. Taruh di sini aja ya. Nah, di sini karena anunya apa ya? Ini saya tidak akan pakai rumusnya, saya hanya contohin aja. Saya pakai warna biru. MCC sama dengan true positif. Kita tambahkan dengan kita kalikan ya, kita kalikan dengan true negatif. Hasilnya kita akan tambahkan dengan false positif, kita kalikan dengan false negatif. Jadi bilangan benar dikalikan, bilangan negatif salah dikalikan, kita bagi dengan akar dari tiap nilainya. Jadi kayak TP tambah FP kita kalikan dengan PP tambah FN ya, false positif false negatif, nah, true negatif tambah false positif, true negatif tambah false negatif. Oke. Nah, kalau kalian lihat dalam beberapa hal kita bisa menghitung presisi yang lainnya, tinggal mengubah nilainya. Walaupun dalam beberapa ada yang nyebutnya beda sebagai sensitivity. Ya. Recall adalah sensitivity, artinya adalah semakin baik recallnya, semakin baik dia menemukan suatu kelas pertama. Dan ini kelasnya adalah kelas aktual pertama ya, atau kita sebut dengan warna hijau. Ya. Hijau dan merah kan tadi. Jadi semakin baik dia mencari semua warna hijau dalam satu himpunan, maka true positifnya akan semakin tinggi atau suatu recallnya semakin tinggi. Nah, semakin baik dia melihat memprediksi warnanya hijau, kepercayaan tinggi, maka presisinya akan semakin tinggi. Dalam beberapa hal, 3-4 matriks ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Misalkan seperti ini. Kita tahu akurasinya adalah 0,6 gitu ya. 0,6 benar nggak? Ya, 0,6 saat ya, 0,6. Recall-nya adalah 0,6, presisinya 0,6. Event score-nya 0,6 dan MCC-nya ya juga tidak yakin.
paling sekitar 0,6 juga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di dalam beberapa hal nilai yang berbeda-beda ini maka menunjukkan matriksnya berbeda-beda. Kalau kita lihat akurasi 0,6 itu bukan hal yang bagus. Tapi kalau kita lihat dari sisi advance score mungkin ya sama aja, 0,6 juga lebih bagus. Sayangnya di dalam matriks ini, karena kan matriks ini agak sedikit seimbang ya. Gimana kalau matriksnya timpang? Nah, ini adalah masalah dari imbalance gitu ya, data imbalance gitu. Timpang tuh kayak gimana? Misalkan nih dari confusion matrixnya, nah, di sini adalah 1, sini 90, 3, dan 2. Ini secara akurasi pasti 90% ke atas. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi katakan presisi atau recall gitu ya, nilainya lebih rendah. Nilainya pasti nggak lebih dari 50%. Kayak gitu. Makanya penting sekali kita melihat apakah ini 20 aja nih. Apakah nilai ini seimbang atau tidak? Oke. Kalau nilainya seimbang kayak gini, ini tuh seimbang cukupan ya, sebenarnya enggak juga. Cukup seimbang, tapi dia bisa menghasilkan nilai yang sangat-sangat relevan. Gitu. Tapi nilainya ketika tidak seimbang, katanya, maka dia tidak relevan. Oke. Apa sih itu tidak seimbang dan seimbang? Misalkan kayak gini. Saya kasih contoh ya. Ini yang terakhir soalnya. Nah, misalkan kita punya data di sini ada 50 kan? Ada 50 gitu. Terus dia akan prediksi mana yang lingkaran dan mana yang kotak. Oke. Jumlahnya di sini katakan cuma sekian ribuan. Oke, sedangkan kotak ada banyak. Nah, ini tidak seimbang, teman-teman. Oke. Kelihatan ya. Jadi misalkan katakan di sini ada 40, ada 10, sorry. Ada 10 lingkaran. Sedangkan di sini ada 40 kotak. Karena tidak seimbang, maka dia bisa memprediksi akurasinya baik dan apa recall-nya itu rendah gitu ya. Kayak gitu. Sekian materi kita soal consensus metrik khususnya pada binary. Semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham silahkan kasih di komentar, nanti saya jawab. Dan jangan lupa kalau misalkan menurut kalian ini cukup membantu kalian, bisa ditonton ulang. Tidak perlu di subscribe ya. Langsung tonton aja ulang. Terima kasih. See you.